Di kalangan pecinta Tosanaji, keris dari Tangguh Mageti memiliki tempat tersendiri. Ia tak hanya dipandang dari segi garap yang cermat dan material besi yang kuat, tetapi juga karena aura dari seni spiritual yang menyelubunginya. Bukan hal yang aneh jika pusaka-pusaka dari Tangguh ini banyak diburu oleh kolektor dan pecinta keris. Ada daya tarik halus, namun nyata yang membuat keris Mageti seakan menyentuh hati tanpa harus banyak kata. Sebagian orang menyebutnya sebagai Tuban Mageti. Julukan ini tak lepas dari kemiripan langgam garapnya dengan keris-keris dari Tangguh Tuban maupun Pakubuanan. Hal ini wajar karena secara historis daerah Magetan dan Madiun memang memiliki keterkaitan erat dengan wilayah Surakarta. Hasilnya adalah bentuk keris yang memadukan ketegasan karakter besi dengan sentuhan kehalusan estetika. Pusaka yang hendak kita babarkan kali ini memang salah satu contoh langka dari Tangguh Mageti Sepuh. Ia adalah sebilah keris lurus, berdapur, jalak sumlang gandring, berpamor, keleng. Konon dapur jalak lahir dari masa pemerintahan Prabu Sri Samaratungga, Raja Mataram Buddha yang dikenal bijaksana. Dalam kontemplasi batinnya, sang raja mendapatkan ilham untuk menciptakan bentuk pusaka sebagai pengingat akan tugas manusia dalam menjaga harmoni antara dunia dan akhirat. Dapur jalak Sumlang Gandring memiliki filosofi yang begitu mendalam. Sumelang dalam bahasa Jawa berarti rasa was-was atau kekhawatiran. Sedangkan gandring diambil dari kata gandrung, tetapi pada tingkat spiritual yang lebih tinggi. Bila gandrung adalah cinta yang belum selesai karena masih terkaitan dengan dunia, maka gandring adalah cinta yang telah sampai tulus kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dari sinilah kita bisa membaca pesan halus dari sang pusaka bahwa kekhawatiran adalah bagian dari perjalanan hidup. Namun cinta kepada Tuhan hendaknya tetap menjadi poros utama dalam setiap langkah kita. Jalak Sumlang Gandring bukan hanya keris, tetapi seperti cermin yang memantulkan kegelisahan akan dunia, sembari mengingatkan untuk tidak larut di dalamnya, bahwa segala sesuatu, rezeki, jodoh, umur, hingga kematian, telah menjadi titah dari Sang Maha Kuasa. Tugas kita bukan untuk menolak kekhawatiran, tetapi memadukannya dengan rasa cinta dan kepasrahan yang utuh. Sementara itu pamor keleng yang menyelimuti bilah keris juga memiliki makna tersendiri. Dalam dunia pakerisan, pamor keleng kerap dianggap sebagai pamor tanpa pamor. Hitamnya pekat, namun justru dari situlah terpancar makna yang begitu mendalam. Dalam keheningan, pamor ini tersimpan kedalaman. Bukan tanpa sebab pamor keleng diistimewakan. Ia adalah lambang kesempurnaan tempa sekaligus kedalaman batin sang empu. Hitamnya bukan karena gelap, melainkan karena jernih. Seperti air tenang yang dalam, diamnya menyimpan kekuatan. Para empu dahulu percaya bahwa pamor keleng mencerminkan seseorang manusia yang telah menep dari urusan duniawi. Hatinya bulat dan batinnya mantap. Dalam keyakinan esoteri Jawa, keris keleng dipercaya memiliki tuah yang sulit dibaca. Ia tak menonjol secara tampilan, namun justru disitulah letak kekuatannya. Banyak yang mempercayainya sebagai keris serbaguna, bisa menyesuaikan diri dengan pemiliknya, tergantung pada laku dan niat si pemangku. Dalam pusaka jalak Sumlang Gandring berpamor keleng, kita tidak sekedar melihat sebatang logam yang tempaannya rapi, tetapi juga pesan kehidupan yang penuh akan syarat makna yang begitu mendalam. Bahwa dalam setiap kekhawatiran ada cinta yang bisa dijaga. Dalam keheningan ada kekuatan yang tersembunyi, dan dalam pusaka tersimpan perjalanan rasa
dari leluhur yang tak ternilai. Seperti petuah Jawa mengatakan, urip iku kudu ngati-ati, nanging ojo nganti lali marang Gusti. Yang artinya hidup ini memang perlu hati-hati dan jangan sampai lupa kepada Sang Maha Pencipta.